Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, saudara-saudara sekalian, kita perlu banyak membaca buku-buku sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti yang disebutkan oleh banyak ulama, membaca kitab sirah itu merupakan salah satu wasilah atau perantara untuk memperteguh keimanan kita, menguatkan mentalitas kita, cara berpikir kita, karakter kita, menyingsingkan pribadi yang buruk, kemudian mengisi kekosongan batin kita dengan hal-hal positif. Baca sirah Nabi adalah salah satu wasilah untuk mewujudkan hal-hal positif semacam itu. Sewaktu jadi mahasiswa, saya sempat membaca beberapa kitab sirah, tapi ada beberapa kitab sirah yang menurut saya sangat berkesan karena penyajiannya berbeda, kemudian penulisnya juga orang ternama, dalam arti dikenal kesalehannya. Kemudian sosok yang satu ini juga sangat fenomenal dalam gerakan-gerakan keislaman, namanya Fathullah Gulen. Fathullah Gulen, dan ini judul bukunya Muhammad Mafkharatul Insaniyah. Nah, bagi sahabat-sahabat mahasiswa yang bisa membaca buku berbahasa Arab, saya sangat merekomendasikan buku Fathullah Gulen ini untuk dibaca. Apa yang menarik dari buku Fathullah Gulen ini? Pertama, saudara, orang Arab sering bilang kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Sesuatu yang keluar dari hati itu pasti akan mendarat di dalam hati juga. Saya merasakan betul Fathullah Gulen ini dalam banyak karya-karyanya, bukan cuma ini saja. Dalam banyak-banyak karyanya, beliau itu menulis tampak dengan ketulusan batin, ya. Kejernihan pikiran, ketulusan batin, keikhlasan yang yaitu sebagai bukti baik sangka kita kepada beliau. Di samping memang gerakan-gerakan sosialnya punya dampak besar bagi dunia Islam, terutama di Turki, ya. Fathullah Gulen ini baru wafat beberapa hari yang lalu sebelum video ini dibuat. Saya sangat terkesan dengan buku ini karena di banyak halamannya buku ini menggugah kesadaran dan keimanan kita tentang bagaimana sesungguhnya sosok Nabi Muhammad SAW itu mampu membangun peradaban manusia dari berbagai aspeknya, dari sisi politik, dari sisi agama, dari berbagai aspeknya, dari sisi kemanusiaannya. Kemudian ada petikan-petikan kisah Nabi SAW juga para sahabatnya yang sangat menginspirasi kalau kita renungkan secara lebih mendalam lagi. Misalnya saya teringat bagaimana Fathullah Gulen dalam buku ini menceritakan kisah ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kisah yang menunjukkan filosofi beliau dalam memandang kehidupan. Misalnya dalam salah satu riwayat disebutkan dalam buku ini juga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika didatangi oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Umar melihat Nabi itu bangun dari tidurnya dan alas tikar itu membekas di bagian pinggang beliau. Kemudian Umar itu kira-kira bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, engkau adalah makhluk pilihan Allah, engkau adalah utusannya. Sementara Raja Kaisar dan Raja Romawi, mereka fit thimari wal anhar, ya, dikelilingi dengan buah-buahan, sungai-sungai, hidup yang mewah," kira-kira begitu, ya. Kemudian Nabi menjawab kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, amatarda antakuna lahum dunya walanal akhirah." Wahai Umar, tidakkah engkau ingin mereka mendapatkan dunia, kita mendapatkan akhirat? Lihat bagaimana Nabi mengajari kita supaya tidak tergoda dengan gemerlap duniawi. Beliau yang merupakan utusan Allah pun rela hidup dengan keterbatasan semacam itu. Kemudian ada satu lagi penggalan yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu menyatakan bahwa ma'ana fi hadhihi dunya illa karakibin istadalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Aku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamanku di dunia ini seperti seorang pengendara, seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon yang kemudian akan meninggalkannya. Nah, filosofi kehidupan kita kadang-kadang jauh dari itu. Kita memandang dunia ini tidak sebagai tempat persinggahan sementara, tapi kadang kita memandangnya sebagai hal yang real dan nyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajari kita pandangan-pandangan hidup yang bisa kita jadikan bekal sebagai seorang Muslim. Saya sangat merekomendasikan buku ini. Ini buku sangat bagus, spiritnya terasa sekali, vibes positifnya sangat terasa sekali. Penulisnya bukan orang sembarangan. Buku ini sebetulnya versi aslinya bukan bahasa Arab, tapi ini diarabkan.
Meski demikian, keindahan uslubnya itu tidak tereduksi ya. Alhamdulillah, saya sangat merekomendasikan sekali lagi kepada kawan-kawan semuanya yang ingin baca sirah Nabi untuk membaca buku yang sangat spektakuler ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.